menjaga orang tetap sehat itu jauh lebih murah dan produktif dibandingkan kuratif, dihilir menyembuhkan orang sakit. Memang saya paham bahwa teman-teman di kedokteran itu memang diajarkan puluhan tahun untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi ini jauh lebih mahal dan tidak nyaman dibandingkan membuat orang tetap sehat. Ya, saya kasih contoh aja misalnya COVID. COVID itu kalau kita fokusnya di preventif, promotif, kita hanya perlu vitamin C, vitamin D, zinc, sepatu buat lari, masker. Itu nggak sampai 1 juta sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bertemu dengan Insinyur Budi Gunadi Sadikin yang sekarang menjabat menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Bambang. Ya. Pak, kemudian Bapak mengkoordinasikan membuat holding perusahaan pertambangan dengan target mengambil alih saham Freeport. Itu terus terang banyak orang yang tidak percaya itu uangnya dari mana, gitu ya. Tadi Bapak ternyata ada konsep semacam itu. Tapi apakah itu tidak mengganggu, Pak, untuk perusahaan-perusahaan tambang yang dananya dipakai untuk itu? Kita kalau di perbankan, Mas, ada rule of thumb-nya. Ya. Jadi, berapa besar kredit yang kita pinjam, ya, itu tergantung berapa besar EBITDA-nya atau cash flow perusahaan. Kira-kira seperti itu. Ya. Yang baik antara 3 sampai 5 kali. Ya. Jadi kalau cash flow-nya 1 triliun, ya pinjamannya antara 3 maksimal 5 triliun. Ya. Kalau itu sudah nggak sehat. Kalau cash flow-nya cuma 100 miliar, ya pinjamnya hanya boleh 300 sampai 500 miliar. Kira-kira. Nah, waktu saya lihat Freeport Indonesia, itu zero debt company. Karena kita kan, waktu saya masuk udah pemegang saham, pemerintah ya. Pemerintah memegang, saya lupa, 9,8% atau berapa dari Freeport Indonesia. Jadi saya bisa lihat bukunya kan, laporan keuangannya. Mereka kan perusahaan barat itu kan sangat transparan. Ya. Mereka EBITDA-nya 4 billion US. Jadi kalau saya bilang, kalau saya ambil saja setengahnya, karena porsinya kan Pak Presiden maunya 51% kan, 2 billion US. Saya sebenarnya bisa beli dengan 2 kali 5 kan, 2 billion kali 5. Saya bisa pinjam 10 billion US. Theoretically. Saya bisa pinjam sampai 10 billion US buat beli perusahaan ini. Ya. Dan pada saat itu harga tembaga lagi turun. Jadi Freeport Indonesia kan dimiliki Freeport McMoRan. Ya. Freeport McMoRan saja yang memiliki Freeport Indonesia, ada Freeport Amerika Selatan, ada Freeport Afrika. Kalau nggak salah, waktu itu harganya nggak sampai 10 billion. Jadi bayangkan, dengan cash flow-nya Freeport Indonesia, saya bisa pinjam sampai 10 billion, tapi valuasinya Freeport McMoRan, FCX di New York Stock Exchange, kalau nggak salah nggak sampai 10 billion. Jadi kasarannya kalau saya mau melakukan leverage buyout gitu ya,
Saya bisa pinjam berdasarkan basis cash flow ini untuk beli parent company, ya, kasar-kasar. Kenyataan mungkin nggak. Jadi saya bilang, ini bisa nih. Tapi untuk bisa minjem, saya mesti beli dulu kan. Saya butuh bridging finance lah. Nah itu yang saya untuk bisa bridging finance, gimana caranya daripada uang ke Ibu Sri Mulyani kan susah, nanti bisa kerugian keuangan negara, ya saya bilang nggak akan yang bisa minjem untuk memberikan bridging finance beli 51%-nya Freeport. Waktu itu harganya kita udah tahu, mungkin antara 3-5 billion US. Itu adalah kalau balance sheet-nya 4 perusahaan tambang ini dijadikan satu. Dan sinerginya kan banyak. Perusahaan tambang kan minyak pasti sama. Gitu kan. Beli minyak kan harganya beda-beda. Beli diesel. Kalau itu disamakan bagus. Pakai kapal semua. Gitu kan. Jadi banyak yang kita bisa sinergikan. Akhirnya begitu saya jelaskan konsepnya ke Ibu Menteri, atau itu Ibu Rini. Ibu Rini setuju, langsung dibawa ke Bapak Presiden. Bapak Presiden setuju, ya dieksekusi. Saya di sana di Mind ID itu 22 bulan. Jadi alhamdulillah 22 bulan bisa mergerin 4, beli Freeport, tambah beli Vale juga. Vale TBK. Jadi memang misinya Bapak ditaruh di holding pertambangan itu memang untuk beli Freeport, ya, Pak? Ya, untuk beli Freeport. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, setelah terbeli ini seperti apa? Apakah dividennya itu sudah mulai bisa tadi ya mengembalikan pinjamannya atau mungkin mengangsur dalam situ posisi seperti apa? Apa cukup sehat atau seperti apa, Pak? Jadi kita pinjam 4 billion US. Ini kan Freeport untuk 30 tahun ya. Aku rasa Inalum akan dapat the 4 billion. Kita beli kan kemarin tahun 2000 berapa? Sampai lupa tuh belinya. 2019 ya, 2020, 2019 kita beli. Sampai tahun 2024 kali udah lunas. 5 tahun. 5 tahun sudah lunas. Lunas ya, utangnya ya. Kita tinggal ambil untungnya. Karena profitnya Freeport itu 2 billion US, EBITDA-nya 4, profitnya 2 billion. Jadi kalau kita pinjam 4 billion, kita pegang 50%, kan 4 tahun lunas. Ya mungkin ada geser-geser, ini kan ada mekanisme, ini punyanya Rio Tinto, segala macam diputar. Itu 5 tahun, paling lama 6 tahun lunas. Jadi for the next 24 years, gitu kan, ini kan 30 tahun kontrak, kita akan dapat 1 billion minimal. Tahun ini saya dengar dia malah untungnya after tax, Pak. After tax royalty 2,4 billion US. Itu dapat separuh, Pak ya. Saya bankir, saya tahu sekali konglomerat Indonesia yang memiliki annual EBITDA di atas 2,5 konsisten. Karena Freeport kan EBITDA-nya 4 billion US kan. Ini yang kalau konglomerat yang memiliki annual EBITDA di atas 2,5 billion US, konsisten ya, 5 tahun terakhir, ya di bawah 5 kali, mungkin di bawah 3. Jadi untuk membayangkan the size of this business. Karena Livin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Jadi yang orang tidak percaya itu ya masuk akal gitu ya. Kalau tidak tahu ini strateginya gitu, sulit mengerti. Dari mana nih negara bisa beli ini? Jangan-jangan cuma semacam formalitas untuk goal-goal politik gitu kira-kira gitu ya. Ini transaksi bisnis yang sangat menguntungkan buat negara. Iya. Nah sekarang semakin jelas setelah Pak Budi Gunadi menjelaskan ini.
Nah, Pak, setelah itu Bapak dipindahkan lagi menjadi Wakil Menteri BUMN. Tapi tidak lama, yang mengejutkan sekali oleh banyak orang adalah ketika Bapak ditunjuk menjadi Menteri Kesehatan. Pertama kali dalam sejarah ada Menteri Kesehatan yang bukan dokter. Waktu itu seperti apa perasaan Bapak atau Bapak menerima tugas itu? Pak Presiden waktu itu ya beliau diskusi ya, bicara dengan saya. Tugas yang diberikan ke saya 3 sih. 1, menyelesaikan vaksinasi. 2, mengatasi pandemi. Yang 3, melakukan reformasi total di sektor kesehatan. Yang nomor 1 dan nomor vaksinasi, alhamdulillah lumayan lah Pak. Ya. Bukan yang terbaik seluruh dunia, tapi kita termasuk salah satu yang terbaik. Untuk pandemi juga, alhamdulillah, mudah-mudahan kita Omicron ini tidak merusak pencapaian yang sudah selama ini kita udah bagus. Ya. Nah sekarang yang saya belum beresin, karena ini baru ulang tahun setahun nih saya jadi Menteri Kesehatan, adalah reformasi dari sistem kesehatan yang perlu kita lakukan. Dan kalau saya tanya, tadi Bapak Presiden pilih saya, selama ini selalu dokter. Beliau sampaikan bahwa ya mungkin di masa krisis ini perlu fresh view, fresh angle gitu, untuk bisa melihat lebih jernih dan bisa mengambil keputusan lebih cepat. Karena management and leadership skill-nya dibutuhkan. Krisisnya ini kan benar-benar berat sekali. Saya ketemu di Rome, ketemu Menteri Kesehatan G20, banyak sekali yang rotasinya paling cepat gitu kan kira-kira. Pergeseran posisi Menteri Kesehatan dunia itu mungkin yang paling sering gitu, posisi kementerian lain gitu. Karena memang bukan hanya secara teknis ya, secara politis juga berat gitu. Mungkin beliau taruh juga ini bukan orang politik, ya udah jadi kerja aja lah, bisa konsentrasi ke kerja gitu. Ya. Jadi vaksinasi sekarang sudah 60% Pak ya kira-kira ya? Kalau saya lihat datanya sekarang sih dari targetnya kan, kita kan vaksinasi nggak semua orang kan, yang kita karena Indonesia tuh banyak yang muda. Yang muda itu resiko kenanya rendah. Itu sebabnya WHO sebenarnya 12 tahun ke atas. Yang di bawah 12 tahun vaksinnya tuh cuma 3, selesai Sinovac sama Pfizer. Karena WHO belum sepenuh hati lah menurut mereka, yang penting divaksinasi orang tua dulu, karena itu yang rawan masuk rumah sakit dan wafat. Yang muda, mereka kecil sekali kok resiko masuknya, bisa 1/100-nya atau 1/50-nya dari orang-orang yang lansia. Jadi mereka mau konsentrasinya di atas di seluruh dunia untuk mengurangi fatality rate. Masuk akal sih logika seperti itu ya. Nah, kalau saya ngelihat seperti itu, targetnya kita 208 juta, per hari ini sudah 100, tadi saya lihat tuh sudah 70% lebih Pak. 70%. 70% untuk yang suntik pertama. Ini sistemnya udah sistem online, jadi kita bisa lihat langsung bisa kelihatan. Jadi yang dari 208 kalau nggak salah sudah hampir 170 juta suntik pertama. Dosis keduanya udah 110 juta, seingat saya. Jadi udah 50% lebih juga suntik keduanya. Ini datanya udah keluar. Pak Budi, itu yang menarik ya, saya sebagai orang awam. Kenapa yang akhir-akhir ini yang aktif vaksinasi itu polisi, ditambah BIN, yang harusnya ngurus masalah intelijen, tapi malah sekarang ngurus vaksin. Aku update. Jadi total suntikan 271 juta, 160 juta atau 77% dosis pertama, 110 juta atau 53% dosis kedua.
Itu dari target suntikan yang 208 juta. Karena anak-anak kita sisanya tuh di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun. Kalau ditanya kenapa yang nyuntik selain puskesmas, ada polisi, ada TNI, ada BIN. Nah, ini karena presiden mintanya cepat. Jadi kita ngitung-ngitung aja kan sebagai engineer kan. Kita mau suntik 208 juta orang atau 416 juta orang. Gitu kan. Artinya kalau dibagi 365 kan 1,5 juta per hari. Nggak itu hari libur. Semua rata. Kira-kira 1,5 juta per hari suntik terus sejak mulai sampai habis. Kenyataannya kan kita mulai agak rendah. Vaksinnya nggak terlalu banyak waktu itu kan. Jadi waktunya nggak 365 hari, jadi lebih pendek lagi kan yang kita harus suntik yang cepat. Nah, saya hitung masih ada sampai 2-2,5 juta per hari. Ya kalau satu orang nyuntiknya 50, paling banyak 75 lah sehari, kita bisa hitung berapa jumlah yang bisa nyuntik kan. Ya. Siapa aja kita tahu kalau pakai puskesmas nggak akan cocok. Nggak akan cukup. Ya. Itu sebabnya kita pakai TNI, pakai Polri, pakai BIN, kayak semua orang yang ada. Sebenarnya bukan hanya TNI, Polri, BIN. Swasta banyak yang bantu suntik. Ya Gojek, Halodoc, semua tuh Tokopedia, Bluebird, alumni Canisius, alumni PR, Serviam, semua bantu suntik. Nah, memang kuncinya kita bagaimana tidak membuat ini sebagai suatu program, tapi buat ini sebagai suatu gerakan yang bisa mengejar target yang demikian besar. Ya. Itu di beberapa daerah kreasinya malah ada undian, hadiahnya sepeda motor. Ya, itu enaknya kalau dia jadi gerakan, semua orang merasa ini programnya dia. Bukan programnya Kementerian Kesehatan. Jadi mereka bebas berkreasi, melakukan apapun, yang penting mereka senang untuk membantu sesama manusia. Jadi tadi vaksinasi sudah bagus, kemudian pandemi sudah mulai mereda, tapi sedikit yang tentang reformasi tadi, Pak, sistem kesehatan tadi. Memang ada yang berpendapat bahwa kesehatan ini multidisiplin, tidak hanya bisa diselesaikan dari sisi medis saja. Gimana pandangan Bapak? Seluruh ahli kesehatan di dunia sudah merumuskan mimpinya mereka yang tertulis di Sustainable Development Goals target nomor 3. To build a healthy life, to promote healthy life and well-being for all people and all ages. Mulia sekali tulisannya. Kalau saya lihat ada 4 penekanan tuh. Healthy life, jadi dia harus sehat gitu ya. Kalau sakit harus cepat sehat. Tapi ada well-being, kesejahteraan. Kesejahteraan for all people. Ini ada unsur equity ya. Dia kaya atau miskin, dia di Jakarta atau di Natuna, itu prinsip all people. Jadi dimanapun dia, siapapun. Kemudian terakhir, menarik, ada unsur epidemiologis, all ages. Kesehatan untuk bayi beda dengan kesehatan anak. Kesehatan anak beda dengan kesehatan remaja. Kesehatan remaja beda dengan orang tua. Kesehatan orang tua beda dengan kakek-kakek. Itu beda kan? Jadi semua layanan kesehatan harus bisa membuat semua golongan umur ini sehat dan sejahtera. Baik dia umurnya 5 bulan maupun umurnya 80 tahun. Jadi itu mimpinya orang kesehatan. Nah, kita lihat angka-angka di Indonesia, ya kan nggak istimewa amat gitu. Baik dibandingkan di Asia maupun dibandingkan juga di dunia. Angka rata-rata hidup kita masih rendah, jumlah dokter atau kita pakai bahasa rakyat ya, jumlah dokternya masih kurang banget sehingga antrian masih panjang. Malah kalau nggak sabar jadi masih keluar negeri. Gitu kan?
Perawatan rumah sakit, puskesmas masih banyak yang komplain. Obat-obatan masih dibilang mahal karena kita nggak produksi di dalam sendiri, gitu ya. Kalau ada bencana seperti sekarang, ya belajarnya itu jauh sekali gitu. Untuk bisa testing, tracing yang baik, genome sequencing kan kapasitasnya nggak ada. Nah akhirnya kita susun kerangka reformasi kesehatan ini dan kita udah definisikan ada 6 yang kita melakukan. Yang pertama adalah reformasi di layanan primer. Ini yang paling dekat ke hati saya. Karena belajar dari COVID, kalau kita tindakannya preventif, di hulu, menjaga orang tetap sehat, itu jauh lebih murah dan produktif dibandingkan kuratif. Di hilir, menyembuhkan orang sakit. Memang saya paham bahwa teman-teman di kedokteran itu memang diajarkan puluhan tahun untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi ini jauh lebih mahal dan tidak nyaman dibandingkan membuat orang tetap sehat. Ya, saya kasih contoh aja misalnya COVID. COVID itu kalau kita fokusnya di preventif, promotif, kita hanya perlu vitamin C, vitamin D, zinc, sepatu buat lari, masker. Itu nggak sampai 1 juta sebulan. Kalau kita sakit tuh kuratif, minum remdesivirnya puluhan juta. Kalau butuh Actemra ratusan juta. Jadi itu menunjukkan bahwa, dan kita udah di rumah sakit terus, nggak bisa apa-ngapain. Jadi bagaimana kita bisa membangun orang sehat, itu jauh lebih penting daripada mengobati orang sakit. Dan orang juga nggak mau sakit kan, sebagus-bagusnya apapun rumah sakit. Itu juga kenapa namanya kementerian kita Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Kesakitan kan? Karena memang harusnya kita fokusnya menjaga orang agar tetap sehat. Nah kalau saya lihat waktu saya, anggaran saya, itu hampir 80% menyembuhkan orang sakit. Which is, itu konsep yang harus digeser dengan cara apa? Dengan cara itu. Kita harusnya fokus ke primary care. Jadi kita harus reform primary care. Nah yang kedua, kita mau reform rumah sakitnya. Supaya lebih bagus, lebih merata, kemudian kualitasnya juga baik. Reform yang ketiga, kita mau reform sistem ketahanan kesehatan. Kayak itu tadi. Kita banyak bencana, kita harus siap. Ada pandemi lagi, siap nggak? Obat-obatannya. Produksi dalam negeri apa enggak? Kemarin kita di embargo nggak bisa dapat. Orang-orangnya buat vaksinatornya cukup apa enggak? Tentara ada tentara cadangan, reserve army. Kita kalau perang menghadapi virus, kita punya nggak reserve health army? Kan bisa dibikin, yang bisa nyuntik, bisa testing, bisa tracing, dan sebagainya. Itu sistem dibikin. Reformasi keempat adalah reformasi sistem pembiayaan kesehatan, BPJS, asuransi kesehatan, gimana caranya supaya orang bisa bayarnya cukup gitu kan, mendapatkan layanan cukup. Yang kelima, reformasi sumber daya manusia kesehatan, jumlah dokter, dokter spesialis, distribusinya, kualitasnya. Kemudian yang keenam terakhir, reformasi teknologi kesehatan. Ada 2, satu yang information technology, saya percaya sekali big data, artificial intelligence, Internet of Things akan change kesehatan ke depannya. Kemudian yang 6B-nya bioteknologi kesehatan. Karena ya kayak Moderna, Pfizer is biotech products. Kalau dulu obat-obatan, treatment itu banyak berasal dari kimia, sekarang semuanya bergeser ke bioteknologi. Stem cell, gene therapy, semua itu kan biotech products. Dan Indonesia dikaruniai Tuhan, biodiversitasnya kita kaya, genomic variety, karena ragaman genomik kita juga sangat kaya, itu harusnya bisa jadi modal untuk memperkuat bioteknologi kesehatan kita. Terima kasih sekali Bapak Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sudah memaparkan, memberikan berbagai pengalaman-pengalaman yang unik dan kiat-kiat untuk menghadapi tugas strategi menyelesaikan misi, dan ternyata juga mengamati bekal-bekal apa yang perlu disiapkan di dunia pendidikan. Sekali lagi terima kasih Pak Budi Gunadi Sadikin, sukses terus, tetap sehat, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.